Diagnosis syok dan penata laksanaan ya. Saya akan jelaskan dulu yang diagnosis, bagian diagnosis. Nah, dalam semua kasus syok medis, pengobatan itu bertujuan untuk mengembalikan sirkulasi darah dan mengelola atau mencegah komplikasi. Ketika orang tersebut mencapai unit gawat darurat di rumah sakit terdekat, staf medis itu akan melakukan suatu upaya untuk mengamankan jalan napas dan meningkatkan sirkulasi darah sebelum mendiagnosis penyebab syok. Dalam beberapa kasus seperti luka tusukan, luka bakar yang parah, atau amputasi traumatik, penyebab syok sudah jelas. Dalam kasus lain, setelah orang tersebut keluar dari bahaya yang mengancam jiwa, staf rumah sakit itu dapat menggunakan tes diagnostik untuk mempelajari penyebab tekanan darah rendah orang tersebut. Tes yang dapat dilakukan untuk membantu diagnosis syok antara lain, yang pertama adalah tes darah. Yang kedua tes sinar X, yang ketiga ultrasound atau computed tomography, CT scan, atau magnetic resonance imaging atau MRI untuk memeriksa pendarahan internal. Kemudian yang keempat adalah tes lain tergantung pada tipe syok yang dicurigai. Misalnya seperti diagnosis syok kardiogenik mungkin memerlukan elektrokardiogram atau EKG. Kemudian untuk penata laksanaan, sasaran yang paling penting dalam pengobatan syok itu meliputi yang pertama, mendiagnosis cepat dan tepat keadaan syok pasien. Yang kedua, dengan cepat mengintervensi untuk menghentikan kondisi yang mendasarinya, yakni menghentikan pendarahan, memulai kembali jantung, memberikan antibiotik untuk melawan infeksi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengobati efek syok, oksigen rendah, peningkatan asam dalam darah, aktivasi sistem pembekuan darah, dan yang keempat, mendukung fungsi vital seperti tekanan darah, aliran urin, fungsi jantung. Perawatan yang dilakukan untuk pasien syok termasuk menjaga pasien tetap hangat dengan kaki diangkat dan kepala di bawah untuk meningkatkan aliran darah ke otak, memberikan penggantian cairan atau transfusi darah yang diperlukan, memberikan oksigen ekstra pada pasien untuk bernapas, dan obat-obatan untuk meningkatkan fungsi jantung serta mengobati kondisi yang mendasari syok. Tes misalnya sinar X, tes darah, EKG akan menentukan penyebab syok dan mengungkap keparahan penyakit pasien. Perawatan spesifik yang diperlukan untuk pasien syok tergantung pada jenis atau penyebab syok. Secara umum, resusitasi cairan atau memberikan sejumlah besar cairan untuk meningkatkan tekanan darah dengan cepat dengan infus di ambulans atau ruang gawat darurat adalah perawatan lini pertama untuk semua jenis syok. Obat-obatan seperti epinefrin, norepinefrin, atau dopamin diberikan ke pasien untuk menaikkan tekanan darah pasien dan memastikan aliran darah ke organ-organ vital. Perawatan untuk masing-masing jenis syok dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, syok septik itu ditangani dengan pemberian antibiotik yang cepat, tergantung pada sumber dan jenis infeksi yang mendasari. Pasien syok ini sering mengalami dehidrasi dan membutuhkan sejumlah besar cairan untuk meningkatkan dan mempertahankan tekanan darah. Yang kedua adalah syok anafilaktik, diterapi dengan diphenhydramine atau Benadryl, terus epinefrin, obat steroid, metilprednisolon atau solumedrol, dan obat H2 blocker misalnya famotidin, pepsid, simetidin, tagamen, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah syok kardiogenik, itu diobati dengan mengidentifikasi dan mengobati penyebab yang mendasari. Seorang pasien dengan serangan jantung mungkin memerlukan prosedur pembedahan yang disebut kateterisasi jantung untuk membuka hambatan arteri. Seorang pasien dengan gagal jantung kongestif kemungkinan memerlukan obat untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan detak jantung. Dalam kasus yang parah atau berkepanjangan, transplantasi jantung mungkin merupakan satu-satunya pengobatan yang dapat dilakukan. Kemudian yang keempat adalah syok hipovolemik, diterapi dengan cairan atau selin pada kasus-kasus kecil, tetapi mungkin memerlukan banyak transfusi darah pada kasus yang berat. Penyebab yang mendasari pendarahan juga harus diidentifikasi dan ditangani. Yang kelima, syok neurogenik adalah syok yang paling sulit untuk diobati. Kerusakan pada sumsum tulang belakang sering irreversibel dan menyebabkan masalah dengan fungsi pengaturan alami tubuh. Selain pemberian cairan dan pemantauan, imobilisasi menjaga tulang belakang tidak bergerak,
obat antiinflamasi seperti steroid dan kadang-kadang operasi adalah bagian yang utama dari perawatan.